Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Dede. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin satu orang maju untuk membacakan doa sebelum kita mulai pelajaran ini. Ayo, siapa? Teman-teman dan guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ada yang alfa atau yang izin? Oh, semuanya hadir. Oke, baik ya. Oke, kita masuk di materi kali ini. Ibu akan membawakan materi teks cerita pendek atau cerpen. Ibu rasa anak-anak sekalian sudah pernah mendengar atau bahkan membacanya. Apa itu teks cerita pendek atau yang disebut cerpen ya? Oke, langsung saja Ibu masuk di pengertiannya. Jadi pengertian cerpen itu adalah sebuah karya yang diselesaikan atau dibaca dalam sekali duduk. Panjang cerpennya itu berkisar 500 sampai 10.000 kata ya. Kemudian ciri-ciri cerpen di sini ada yang pertama yaitu panjang cerita maksimal 10 halaman. Kemudian yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, dalam sebuah cerpen terdapat satu konflik. Dan yang keempat adalah perwatakan tokoh ditulis singkat ya. Kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam cerpen. Jadi unsur-unsur cerpen ini ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik ya. Jadi mari kita bahas satu-satu. Oke, jadi unsur intrinsik ini adalah unsur yang terdapat dalam sebuah cerpen atau cerita pendek tersebut ya. Ada tema, ada latar, ada tokoh atau penokohan, ada sudut pandang, alur dan amanat, atau yang biasa anak-anak sering dengar yaitu latar telur anto, yaitu latar, tema, tokoh atau penokohan, sudut pandang, alur dan amanat. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat pada luar cerita atau luar cerpen. Oke, jadi ada bahasa. Jadi bahasa ini merupakan kira-kira ada di dalam sebuah cerita pendek itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah mungkin ya. Kemudian latar belakang pengarang, kemudian nilai yang terkandung dalam cerpen. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini ada nilai sosial, ada nilai pendidikan, ada nilai moral, ada nilai religius dan atau nilai agama. Ya, kemudian struktur teks cerpen. Jadi struktur teks cerpen ini ada 3 ya anak-anak. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Jadi mari kita bahas satu-satu yaitu orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat, tokoh, tempat peristiwa maupun suasana dan alur dalam cerita pendek itu ya. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini memuat struktur yang isinya memuat konflik atau masalah yang muncul dalam cerita itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Nah, kemudian kita lanjut yaitu langkah-langkah menulis cerpen. Nah, jika anak-anak sekalian ingin melakukan atau ingin menulis sebuah cerpen, itu ada langkah-langkahnya untuk menulis sebuah cerpen. Ya, jadi langkah-langkah menulis sebuah cerpen yaitu yang pertama ada observasi atau pengamatan dan menentukan tema. Jadi observasi dapat dilakukan dengan melihat suatu peristiwa, mendengar cerita orang lain atau pengalaman pribadi. Jadi observasi ini memuat tentang untuk kalian menulis cerpen atau cerita pendek, kalian melihat cerita orang atau pengalaman pribadi kalian untuk dijadikan cerpennya nanti ya. Kemudian yang kedua ada menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik. Jadi menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik itu berdasarkan hasil observasi yang telah kalian lakukan di awal untuk menulis cerpen ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun peristiwa-peristiwa
Jadi anak-anak dapat menyusun peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan dalam rangkaian alur. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat memuat konflik yang dialami oleh tokoh dalam cerpen. Oke. Kemudian yang keempat adalah memilih kata-kata. Nah, kalian dapat mengembangkan kata-kata kalian dengan semenarik mungkin sehingga orang yang membacanya juga akan tertarik dengan kata-kata yang kalian susun dalam cerpen kalian atau cerita pendek kalian, ya anak-anak. Oke. Di sini Ibu memiliki satu contoh cerpen. Ibu akan membacanya, anak-anak sekalian mendengarkan dan menyimaknya ya. Mohon maaf, Ibu duduk di sini. Oke, anak-anak sekalian dapat disimak ya cerpennya Ibu akan bacakan. Oke, di sini Ibu memiliki cerpen yang berjudul Mimpi Sang Dara. Pada pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Dara merupakan gadis yang tumbuh di dalam keluarga berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Namun sayangnya Dara tidak bisa menopang tubuhnya berdiri tanpa menggunakan bantuan kursi roda, sehingga merasa diacuhkan bahkan saat berada di istana mewah tersebut. Kedua orang tua Dara selalu mengacuhkannya karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari gadis dengan kursi roda tersebut. Sementara kakaknya mungkin saja malu mempunyai adik dengan kondisi seperti Dara. Setiap hari Dara hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar dan sesekali mengarahkan kursi rodanya menuju arah taman. Gadis yang berusia 17 tahun tersebut sangat senang untuk menggambar di taman guna menghilangkan pikiran buruknya yang menyesali keadaannya. Suatu pagi, Dara jatuh dari kursi rodanya, namun tidak ada seorang di dalam rumah tersebut mendekat untuk menolongnya. Rasa kecewanya terhadap hal tersebut membuat Dara memiliki kekuatan untuk menggerakkan kursi rodanya ke arah taman kompleks, berminat menenangkan dirinya. Saat sedang terisak di taman, tiba-tiba Dara dihampiri oleh seorang gadis seusianya dengan kondisi yang sama. Gadis tersebut mengeluarkan tangan untuk Dara dan mulai menyebutkan namanya, yaitu Hana. Mereka berdua mudah sekali akrab, mungkin karena keduanya saling mengerti kondisinya masing-masing. Tiba-tiba Hana berkata, "Dara, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir sia-sia. Mungkin kita tidak bisa berdiri tegak layaknya manusia lain, tapi kita masih punya hak untuk merasakan bahagia. Cobalah untuk menerima dirimu sendiri, Dara." Lalu akhirnya gadis itu berpamitan pada Dara. Semenjak pertemuan di taman dengan Hana, Dara mulai merenungi kata-kata yang diucapkan oleh gadis tersebut. Dara berpikir bagaimana ia bisa seutuhnya menerima dirinya ketika orang di dekatnya tidak mendukungnya sama sekali. Dara mencoba mencerna perkataan dari Hana secara perlahan. Meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan. Hal yang dipikirkan oleh Dara adalah bagaimana bisa mewujudkan mimpinya dengan kondisi tersebut. Mimpi Dara adalah menjadi seorang pelukis yang karyanya bisa dipajang di dalam pameran besar. Hal yang dilakukan Dara untuk memulainya adalah rajin membuat lukisan. Kesibukan tersebut juga dilakukan Dara untuk tidak memikirkan mengenai dirinya yang selalu diacuhkan dan mulai memahami perkataan Hana. Perlahan mimpi sang Dara mulai terwujud saat diam-diam ia sering memposting lukisannya melalui media sosial. Hingga suatu hari ada seorang datang ke rumah Dara untuk menemui gadis itu guna mengajaknya untuk bergabung di dalam sebuah pameran lukisan. Kedua orang tua Dara terperangah mendengar ucapan pria tersebut, sebab tidak menyangka bahwa dari si gadis kursi roda bisa menghasilkan karya lukisan yang indah. Dara hanya tersenyum melihat respon kedua orang tuanya dan memilih menerima tawaran pameran tersebut. Berbagai lukisan indah dipajang dalam pameran yang diberi tema Mimpi Sang Dara. Orang tua Dara menghadiri pameran tersebut dan merasa terharu atas pencapaian putri yang selama ini diacuhkannya. Sementara Dara merasa lega bisa menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkan apa yang dimilikinya. Ya anak-anak, itulah contoh dari Ibu. Di situ sudah
dari cerpen tersebut sudah terkandung ada nilai moralnya, ada nilai pendidikannya, nilai religius atau nilai agama, kemudian ada tema, ada tokoh, ada alur, ada sudut pandang, kemudian ada latar suasana. Jadi anak-anak, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Mohon maaf, tapi sebelumnya dari penjelasan yang ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya dulu sebelum ibu memberikan tugas? Yang belum dipahami dari yang ibu jelaskan tadi, silahkan. Saya belum paham di ciri-ciri cerpen yang poin kedua, yaitu harus dibaca sekali duduk. Oh iya, yang ini ya, habis dibaca sekali duduk. Jadi ini tuh maksudnya habis dibaca sekali duduk ini, kalian tidak perlu memerlukan waktu berhari-hari, berjam-jam untuk menyelesaikan sebuah cerpen ya anak-anak. Jadi kalian itu sekali duduk langsung dapat menyelesaikan satu cerpen tersebut ya, begitu. Jadi tidak perlu memakan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan sebuah cerpen ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, baik ya. Jadi ibu ingin memberikan kalian tugas dari cerpen itu. Kalian tentukan unsur intrinsiknya, kemudian unsur ekstrinsiknya ya. Temanya itu yang mana, terus penokohannya itu yang mana, pokoknya dan lain sebagainya ya.